Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Suryanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Saya bertugas di SD Negeri 18 Pontianak Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam rangka merengkapi tugas saya di 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Antara lain, 1. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Baik, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran yang biasa saya lakukan itu berpusat kepada saya sendiri, tidak berpusat kepada murid. Kedua, siswa kurang bersemangat dan motivasi belajar rendah. Yang ketiga, suasana kelas yang tertib, tenang, padahal tidak semua murid paham dengan materi. Keempat, guru tidak memahami karakter murid. Dan yang kelima, pembelajaran berfokus pada ketuntasan KKM. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mencoba merubah pemikiran. Pemikiran yang berubah antara lain, pembelajaran berubah menjadi student center. Kemudian, lebih memahami karakter murid. Selanjutnya, pembelajaran menjadi menyenangkan dan motivasi belajar murid meningkat. Selain dari merubah pemikiran, saya juga merubah perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya mencoba membuat pembelajaran menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, membebaskan anak dengan segala ide dan pemikiran mereka yang dituangkan dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Yang ketiga, lebih cermat mengamati minat bakat murid sesuai dengan kodratnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran. Setelah mempelajari dan merefleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1, maka dapat saya tarik kesimpulan di modul 1.1 ini. Antara lain, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan tidak hanya pengetahuan, namun perlu ditanamkan budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak atau berpusat pada anak. Baik Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.